Pernahkah Anda merenung di tengah malam, memandang langit-langit kamar dengan tatapan kosong, dan bertanya dalam hati, "Ya Allah, kurang keras apa aku bekerja? Aku sudah memeras keringat dari pagi buta hingga larut malam. Aku sudah mengorbankan waktu bersama keluarga, bahkan aku sudah melupakan istirahat. Tapi mengapa hasilnya begini-begini saja?" Rasanya seperti berlari di atas treadmill, kaki berlari kencang, napas terengah-engah, keringat bercucuran, tapi posisi kita tidak berpindah, nasib kita tidak berubah. Hutang masih menumpuk, kebutuhan semakin mencekik, dan impian membahagiakan orang tua seolah semakin jauh. Jika detik ini Anda merasakan kepedihan itu, tolong jangan beranjak, jangan skip video ini. Mungkin ini adalah jawaban Allah atas doa-doa putus asa Anda. Hari ini saya tidak akan menyuruh Anda bekerja lebih keras lagi, karena saya tahu Anda sudah lelah. Tapi saya akan menunjukkan sebuah jalan pintas, sebuah kunci rahasia yang sering terlupakan, yang mampu membuka pintu rezeki dari langit ketika pintu-pintu di bumi terasa tertutup rapat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Zat yang maha kaya, Zat yang maha meluaskan dan menyempitkan rezeki. Dialah yang memegang kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Tidak ada satu pun makhluk melata di muka bumi ini, mulai dari semut kecil di dalam tanah, hingga burung yang terbang tinggi di angkasa, kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembuka pintu rahmat, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya yang senantiasa berharap syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada saat ini, izinkan saya menyapa hati Anda dengan doa yang tulus. Semoga Anda yang sedang menyimak video ini senantiasa diberikan nikmat iman dan Islam. Semoga Allah memberikan kesehatan yang paripurna. Karena kesehatan adalah modal utama kita untuk beribadah dan mencari nafkah. Dan yang paling penting, semoga Allah meluaskan rezeki Anda, memberkahi sisa umur Anda, dan menjauhkan Anda sekeluarga dari segala mara bahaya dan fitnah dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, mari kita bicara dari hati ke hati tentang realita kehidupan. Semua manusia, siapapun dia, pasti menginginkan kehidupan yang berkecukupan. Kita ingin rezeki yang berlimpah, lancar, dan berkah. Kita ingin bisa menyekolahkan anak setinggi mungkin, ingin memberangkatkan orang tua ke tanah suci, ingin memiliki rumah yang nyaman, dan ingin bisa bersedekah tanpa takut miskin. Itu adalah keinginan yang manusiawi dan diperbolehkan dalam agama. Namun, seringkali kita terjebak dalam pemahaman yang sempit. Kita mengira bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan harta adalah dengan bekerja keras secara fisik. Kita didoktrin sejak kecil, kalau mau kaya, harus kerja keras. Benar, bekerja adalah kewajiban. Bekerja adalah ibadah. Tetapi, perhatikanlah sekeliling Anda. Lihatlah para kuli bangunan yang memanggul beban berat di bawah terik matahari. Lihatlah para pedagang keliling yang berjalan puluhan kilometer setiap hari. Mereka bekerja sangat keras, bahkan mungkin lebih keras dari para miliarder.
Namun, apakah rezeki mereka serta-merta berlimpah ruah? Belum tentu. Ini membuktikan satu hal, bahwa rezeki itu bukan semata-mata hasil matematika keringat. Rezeki itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Rezeki itu adalah misteri ilahi. Ada faktor X yang menentukan besar kecilnya dan berkah tidaknya harta kita. Faktor itu adalah campur tangan Allah. Banyak orang yang kakinya bengkak karena berlari mengejar dunia, tapi dunia justru lari darinya. Mengapa? Karena mereka melupakan sang pemilik dunia. Mereka sibuk mengetuk pintu bos, mengetuk pintu klien, mengetuk pintu bank, tapi lupa mengetuk pintu langit. Padahal semua rezeki yang ada di bumi ini turunnya dari langit, atas izin Allah. Oleh karena itu, saudaraku, usaha fisik saja tidaklah cukup. Ikhtiar bumi harus disandingkan dengan ikhtiar langit. Harus ada keseimbangan antara hablum minanas, bekerja atau berdagang, dan hablum minallah, berdoa atau berzikir. Jika Anda hanya mengandalkan otot dan otak, Anda akan cepat lelah dan stres. Tapi, jika Anda melibatkan Allah, beban seberat gunung pun akan terasa ringan. Disinilah pentingnya dzikir. Berzikir adalah jalan pintas spiritual. Mengapa saya sebut jalan pintas? Bayangkan Anda ingin bertemu seorang raja untuk meminta bantuan. Jika Anda datang sebagai rakyat biasa lewat jalur umum, prosedurnya panjang, antriannya lama, dan belum tentu diterima. Tapi, jika Anda kenal dekat dengan raja tersebut, Anda sering memuji-muji nama raja tersebut, Anda punya jalur VIP atau akses khusus untuk langsung bertemu dan menyampaikan hajat Anda. Begitulah perumpamaan dzikir. Orang yang ahli dzikir memiliki akses khusus ke arsy Allah. Dzikir adalah jalan termudah dan tercepat bagi kita untuk mendekatkan diri, taqarrub, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dekat dengan Allah, kita tidak perlu berteriak-teriak meminta rezeki. Cukup dengan bisikan hati, Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya. Dan indahnya Islam, Allah tidak mempersulit hambanya. Berzikir itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Anda tidak harus menunggu waktu sholat tahajud untuk berzikir. Anda tidak harus duduk bersila di atas sajadah seharian untuk mengingat Allah. Dzikir adalah ibadah yang paling fleksibel. Anda bisa berzikir saat sedang menyetir kendaraan menuju tempat kerja. Daripada mengumpat karena macet, lebih baik basahi lisan dengan subhanallah. Anda bisa berzikir saat sedang memasak di dapur, saat sedang melayani pembeli di pasar, saat sedang mengetik di kantor, bahkan saat sedang berbaring istirahat melepas lelah. Setiap detik adalah kesempatan emas untuk menabung pahala dan menarik rezeki. Intinya, zikir itu adalah kesadaran. Kesadaran bahwa kita ini lemah dan butuh Allah setiap saat. Zikir adalah mengingat Allah dalam setiap tarikan dan hembusan napas. Jangan biarkan ada satu detik pun berlalu tanpa mengingat Sang Pencipta. Karena barang siapa yang mengingat Allah di waktu lapangnya, niscaya Allah akan mengingatnya, menolongnya di waktu sempitnya. Lantas, zikir apa yang terbaik? Para ulama sepakat bahwa sebaik-baik zikir adalah dengan memuji dan mengagungkan Allah, salah satunya dengan menyebut Asmaul Husna. Kita semua tahu Allah memiliki 99 nama indah yang menggambarkan sifat-sifat kemuliaannya. Asmaul Husna bukan sekedar nama, melainkan kunci untuk membuka pintu-pintu rahmat yang berbeda. Ibarat sebuah gedung besar yang memiliki banyak pintu. Ada pintu kesembuhan, kuncinya adalah Ya Syafi. Ada pintu kasih sayang, kuncinya adalah Ya Rohman. Dan tentunya ada pintu rezeki dan kekayaan yang kuncinya tersimpan dalam nama-nama tertentu.
Jika kita berdoa dengan memanggil nama Allah yang spesifik sesuai dengan hajat kita, itu ibarat kita memanggil seseorang dengan panggilan kesayangannya atau jabatannya yang spesifik. Tentu akan lebih cepat direspon. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, "Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu." Quran Surat Al-A'raf 180. Saudaraku, mungkin selama ini doa kita kurang spesifik, atau mungkin hati kita kurang hadir saat menyebut namanya. Kita hanya menyebut nama Allah di lisan, tapi hati kita masih memikirkan hutang, memikirkan cicilan, memikirkan masalah. Zikir yang sampai ke langit adalah zikir yang menggetarkan hati. Dalam video ini, saya ingin mengajak Anda untuk memperbaiki cara kita menjemput rezeki. Berhentilah sejenak dari kegaduhan dunia. Tarik nafas panjang. Sadarilah bahwa Anda punya senjata ampuh yang mungkin selama ini tersimpan berdebu di laci hati Anda. Senjata itu adalah zikir Asmaul Husna. Sesaat lagi, saya akan mengijazahkan 2 nama Allah yang sangat dahsyat. 2 nama yang jika digabungkan, memiliki energi luar biasa untuk mendobrak pintu rezeki yang macet, melancarkan urusan yang buntu, dan mendatangkan peluang-peluang emas yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Namun, sebelum itu, mari kita luruskan niat kita. Kita berzikir bukan semata-mata karena ingin uang, tapi karena kita ingin dekat dengan Sang Pemilik uang. Jika kita sudah dekat dengan yang punya, maka apa yang Dia punya akan mudah Dia berikan kepada kita. Simak terus penjelasan ini, karena ini bisa jadi titik balik kehidupan ekonomi Anda dan keluarga. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum saya membuka ijazah amalan dari Asmaul Husna yang sangat agung ini, mari sejenak kita luruskan niat dan perkuat ikatan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah kita di majelis maya yang sederhana ini. Saya menyadari sepenuhnya bahwa channel ini hanyalah sebuah titik kecil di tengah luasnya samudra informasi. Namun saya memiliki keyakinan besar bahwa dari titik kecil inilah, atas izin Allah, akan lahir gelombang kebaikan yang besar bagi banyak orang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya mengajak Anda untuk turut serta dalam ladang pahala ini. Mari dukung syiar dakwah digital ini agar bisa terus tumbuh dan menebar manfaat bagi umat yang sedang membutuhkan pencerahan. Caranya sangat mudah, gratis, dan tidak membebani Anda sedikit pun. Cukup dengan menekan tombol like sebagai tanda cinta kepada ilmu, dan tombol subscribe sebagai tanda persaudaraan kita. Anggaplah satu klik jempol Anda tersebut sebagai bentuk sedekah jariah. Bayangkan, jika karena dukungan Anda video ini bisa menjangkau saudara muslim lain yang sedang putus asa di ujung sana, lalu ia mengamalkannya dan mendapatkan pertolongan Allah, maka pahala kebaikan itu pun akan mengalir deras kepada Anda tanpa henti, menjadi bekal di akhirat kelak. Selanjutnya, di dalam tradisi penurunan ilmu hikmah dan zikir, terdapat sebuah adab yang sangat indah yang disebut dengan akad ijazah. Agar energi zikir ini bisa menyatu sempurna dengan jiwa Anda, dan agar keberkahannya tersambung secara batin, mari kita lakukan serah terima secara tertulis. Saya ingin Anda menerima ijazah ini bukan hanya sekedar sebagai tontonan, melainkan sebagai amalan yang meresap ke dalam hati. Silahkan luangkan waktu sejenak untuk mengetik kata sandi spiritual ini di kolom komentar. Qabiltu, yang artinya saya terima ijazahnya. Namun jangan biarkan kata itu berdiri sendiri. Tuliskan juga hajat terbesar
atau impian paling mendesak yang ingin Anda capai di samping kata qabiltu tersebut. Misalnya, tuliskan qabiltu. Ya Allah, lancarkanlah rezeki hamba dan lunaskan seluruh utang hamba tahun ini. Atau qabiltu. Ya Allah, bukakanlah pintu jodoh dan rezeki yang berkah untuk keluarga hamba. Mengapa hal ini sangat penting? Karena di kolom komentar inilah kita akan saling mendoakan satu sama lain. Saat Anda menuliskan hajat, ada ribuan saudara seiman lainnya yang membaca dan mungkin mengaminkan dalam hati. Ketahuilah saudaraku, doa seorang mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuan orang tersebut adalah doa yang sangat mustajab dan tanpa penghalang. Malaikat di langit akan menyahut doa tersebut dan berkata, "Amin," dan bagimu juga akan mendapatkan hal yang sama. Dan khusus bagi para sahabat YouTube yang sudah dengan ikhlas menekan like, subscribe, dan meninggalkan jejak doa qabiltu di kolom komentar, izinkan saya mendoakan Anda secara khusus dari lubuk hati yang paling dalam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkahilah sisa umur saudara-saudaraku yang telah mendukung kebaikan ini. Bukakanlah bagi mereka pintu-pintu rezeki dari langit dan bumi. Murahkanlah rezeki mereka sederas hujan yang turun membasahi bumi yang tandus. Mudahkanlah segala urusan mereka yang terasa sulit dan buntu. Angkatlah derajat mereka. Lunaskanlah hutang-hutang mereka. Sembuhkanlah penyakit mereka, dan jadikanlah mereka serta keluarga tercinta senantiasa dalam naungan kasih sayang-Mu, dijauhkan dari fitnah dunia, dan diselamatkan di akhirat kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah saudaraku, jika hati sudah mantap dan akad sudah terucap, mari kita masuk ke inti pembahasan zikir ini. Simak baik-baik, karena ini adalah kunci pembuka pintu langit yang selama ini Anda cari. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, dalam video kali ini saya akan mengijazahkan sebuah zikir pendek yang mungkin sudah sering Anda dengar. Namun, seringkali luput dari kesadaran kita akan dahsyatnya energi yang terkandung di dalamnya. Zikir ini bukanlah mantra sihir, melainkan munajat atau permohonan hamba kepada Robnya dengan menggunakan dua nama agung yang sangat relevan dengan kondisi kesulitan hidup kita saat ini. Nama pertama yang akan kita gunakan untuk mengetuk pintu langit adalah Al-Fattah, yang berarti Zat yang Maha Pembuka. Saudaraku, sadarkah kita bahwa seringkali rezeki itu macet bukan karena tidak ada, melainkan karena pintunya tertutup? Ada kalanya kita merasa buntu, seolah semua jalan usaha temboknya tebal dan tidak ada celah. Di saat itulah kita butuh Al-Fattah. Dialah satu-satunya zat yang memegang kunci segala pembuka. Jika pintu rezeki Anda tertutup rapat, mintalah kepada Al-Fattah untuk membukanya. Jika pintu hati pelanggan atau bos Anda tertutup, mintalah kepada Al-Fattah untuk melunakannya. Jika pintu solusi atas masalah hutang piutang terasa gelap, hanya Al-Fattah yang mampu memberikan jalan keluar yang terang benderang. Tidak ada gembok kesulitan yang tidak bisa dibuka oleh kunci Al-Fattah. Nama kedua yang akan kita sandingkan adalah Ar-Rozak, yang berarti Zat yang Maha Pemberi Rezeki. Seringkali kita salah berharap. Kita berharap pada gaji bulanan, kita berharap pada ramainya pembeli, kita berharap pada belas kasihan manusia. Padahal mereka semua hanyalah perantara. Sumber aslinya adalah Allah Ar-Rozak. Ketika kita memanggil nama ini dengan penuh keyakinan, kita sedang memproklamirkan tauhid kita, bahwa kita tidak butuh selain Allah. Kita mengakui bahwa Allah lah yang menjamin rezeki setiap makhluk, mulai dari cacing di dalam tanah hingga burung di udara, apalagi kita manusia sebagai khalifah di bumi. Nah,
ketika dua nama ini digabungkan menjadi satu rangkaian zikir, Ya Fattah, Ya Rozak, maka energinya menjadi sangat luar biasa. Ini adalah kombinasi yang sempurna. Bayangkan seperti ini. Dengan memanggil Ya Fattah, kita memohon agar Allah membuka pintu gudang rezekinya selebar-lebarnya. Dan dengan memanggil Ya Rozak, kita memohon agar Allah menuangkan isi gudang rezeki tersebut ke dalam kehidupan kita. Kita minta jalannya dibuka dan isinya diturunkan. Sungguh, ini adalah zikir yang diajarkan oleh para ulama ma'rifat untuk mendobrak kebuntuan hidup. Jika dibaca dengan hati yang hadir, getarannya akan menembus langit. Maka dari itu, jangan hanya dihafal di lisan, tapi pahami maknanya saat Anda membacanya nanti. Rasakan seolah-olah Anda sedang berdiri di depan pintu gerbang istana raja, memohon agar gerbang itu dibuka dan Anda diperbolehkan mengambil harta karun di dalamnya, untuk bekal ibadah dan menafkahi keluarga. Lantas, bagaimanakah tata cara mengamalkannya agar zikir ini benar-benar mustajab dan menembus langit? Para guru kita mengajarkan agar amalan ini dilakukan pada waktu yang sangat spesifik dan istimewa, yaitu sesaat sebelum Anda tidur. Mengapa harus sebelum tidur? Karena saat itulah tubuh kita mulai rileks, pikiran kita mulai tenang dari hiruk-pikuk dunia, dan pintu alam bawah sadar serta pintu ruhani kita terbuka lebar. Itulah saat terbaik untuk menanamkan benih-benih asma Allah ke dalam jiwa, agar saat raga kita terlelap, ruh kita tetap hidup dalam cahaya zikir. Caranya sangat sederhana, namun butuh kesungguhan. Saat Anda sudah berbaring di tempat tidur, atau duduk tenang di tepian ranjang, pejamkan mata Anda sejenak. Tarik nafas panjang, lepaskan semua beban hari ini. Lalu, mulailah membasahi lisan dan hati Anda dengan melafalkan. Ya Fattah, Ya Rozak, wahai Zat yang Maha Pembuka, wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki. Bacalah zikir gabungan ini sebanyak 100 kali saja. Tidak perlu ribuan yang mungkin memberatkan Anda. Cukup 100 kali, namun dengan hati yang benar-benar hadir. Rasakan setiap panggilannya. Saat mengucap Ya Fattah, bayangkan Allah sedang membuka semua gembok kesulitan hidup Anda. Saat mengucap Ya Rozak, bayangkan rezeki yang berkah sedang mengalir deras menghampiri Anda dan keluarga. Lakukan dengan penuh harap, seolah-olah Anda sedang merengek kepada kekasih yang paling dermawan. Saudaraku, kuncinya ada pada kata istiqomah. Jangan hanya membacanya 1 atau 2 malam lalu berhenti, karena merasa belum ada hasil. Teruslah membaca setiap malam tanpa putus. Jadikan zikir ini sebagai pengantar tidur Anda yang paling indah. Biarkan kalimat terakhir yang keluar dari mulut Anda hari ini adalah nama Allah, dan kalimat pertama saat bangun esok hari adalah syukur kepada Allah. Jika Anda rutin mengamalkan ini, insya Allah, demi Allah, Zat yang menggenggam jiwa saya, Anda akan melihat keajaiban demi keajaiban terjadi dalam hidup Anda. Rezeki akan datang dari segala penjuru mata angin, bahkan dari jalan yang logika manusia Anda tidak mampu menjangkaunya, min haitsu la yahtasib. Peluang-peluang usaha yang tadinya tertutup akan terbuka lebar. Masalah utang piutang yang melilit akan terurai benangnya satu persatu. Segala hajat Anda, segala impian besar yang selama ini Anda tangisi dalam doa, akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang paling tepat. Maka mulailah malam ini juga. Jangan tunda lagi. Jadikan zikir ini sebagai wasilah atau perantara bagi kita semua untuk menjadi hamba yang tidak hanya kaya harta yang berkah, tetapi juga kaya hati yang tenang. Saya titipkan amalan ini kepada Anda, amalkanlah dengan yakin,
dan biarkan Allah yang mengatur skenario terindah untuk hidup Anda. Semoga ilmu amalan ini bermanfaat dan bisa menjadi jalan keluar bagi kesulitan ekonomi kita semua. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Selamat beristirahat dalam naungan zikir. Amin, amin, ya mujibas sailin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.